Kok masih religi? Bentar. Cek, cek. Ada suaranya nggak ya? Itu yang orang masuk. Oh, nggak ada suaranya. Nggak ada suara apa-apa. Ini udah bener gitu? Oh, udah jelas. Udah. Ada suaranya? Oke, siap. Kemarin dulu. Udah. Jadi gini. Apapun yang kita lakukan dalam trading itu harus bisa jadi konsisten.
Oke, sambil nunggu yang lain ya. Ini dari Natasha, Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, nunggu yang lain. Nah, sambil nunggu yang lain, saya pengen tahu nih, absen dulu. Dari mana aja sih trader-trader yang mengikuti webinar kali ini? Biar nunggunya itu nggak jenuh-jenuh banget gitu loh. Nah, Bapak Kamal. Bapak Kamal dari mana nih? Wow. Pak Ahmad Syarif dari mana Bapak? Ini udah Miss Natasha udah mulai on cam ya. Oke, halo, cek ada suaranya? Oke, ada Jelas ya? jelas, pasti Oke. jelas. Sambil perkenalan aja, Bapak Ibu boleh Oke. tulis di kolom komentar dari mana aja. Wah, dari Tasik nih. Yang dari Jawa ada nggak nih? Kebetulan saya dari Jawa. Saya asli Bandung ya, produk asli Bandung. Jadi trader itu seluruh Indonesia itu merata kayaknya, di mana-mana ada. Banyak ya. Banyak banget. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Oke, biar Dari nggak lupa waktu moderator, juga. silakan. Oke, selamat bergabung. Semoga bermanfaat. Dari moderator dari siapa nih? Ada jelas nggak? Cek. Indramayu. Sudah jelas? Cek. Halo. Ada ya, jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta untuk mengikuti webinar kali ini. Terkhusus juga untuk para mentor, terima kasih yang sudah mau mengedukasi dan menjelaskan tentang trading forex kepada para peserta atau masyarakat ya yang belum tahu. Oke, webinar kali ini kita akan bahas tentang trading mudah untuk pemula. Langsung aja ya, kita minta penjelasannya. Oke, kita kenalan dulu untuk mentornya. Kita akan dijelaskan oleh Mas Tinata. Halo Mas Ti. Halo, oke. Dan ada Master Widi. Halo Master Widi. Halo, selamat malam semuanya. Ya, dan ada Master Fendi. Halo Master Fendi. Halo semuanya, selamat bergabung. Ya. Oke, kita langsung aja ya mulai ke pembahasan dulu. Oke. Yang pertama kita langsung aja ke Mas Tinata untuk pembahasan cara trading forex. Silakan Oke, Mas Tinata. makasih Mbak Leni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bapak Ibu. Saya Nata. Di kesempatan kali ini kita ngobrol santai aja karena pembahasannya juga yang ringan-ringan aja. Cara trading forex yang mudah untuk pemula. Ya, mungkin di sini banyak juga mungkin yang udah jadi trader lama atau yang udah lebih jago. Nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Atau mau yang on kamera biar ganteng cantiknya Bapak Ibu kelihatan, boleh di on kamera biar kita kenalan. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, ada Bapak Kamal. Halo. Dari mana, Pak? Oke. Boleh ya yang mau on cam? Oke, pertama saya akan membahas cara trading forex. Mungkin kita bisa mulai dari pengertian ya. Oke, forex atau foreign exchange, jadi kepanjangan atau singkatan gitu ya, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan jenis mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Perdagangan forex berlangsung selama 24 jam. Orang-orang membeli ataupun menjual mata uang di pasar forex ini. Untuk prinsip perdagangan di pasar forex ini, kita bisa katakan cukup mirip nih kayak pasar lain pada umumnya. Prinsipnya membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi.
Nah, tujuannya apa? Tujuan dari perdagangan forex ialah untuk memperkirakan arah perubahan harga. Dengan begitu, maka kita bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Jadi, otomatis tujuannya adalah untuk keuntungan ya. Enggak sih, ini lagi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena yang namanya forex, bisnis forex itu pada dasarnya adalah bisnis, bukan mainan, bukan games gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah bisnis. Kalau kita berbisnis, tentunya pasti pengen dapat keuntungan. Sepertinya belum beres ya tadi bacanya. Nah, tapi belajar trading forex itu nggak semudah yang kita bayangin sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai trading forex, baiknya kita tuh tahu cara-caranya kayak gimana, step by step-nya kayak gimana gitu. Di sini bakal dibahas sih step by step sedikit lah. Karena kalau misalkan dibahas semua nggak cukup untuk beberapa jam. Oke, next. Halo Pak Dwi, selamat datang. Oke, cara trading forex untuk pemula. Yang pertama, step pertama mungkin kita bisa buat akun demo. Akun demo itu apa sih gitu kan? Nah, cara pertama untuk memulai belajar trading bagi pemula adalah dengan membuat akun demo. Jadi, trader pemula ini bisa berlatih untuk melakukan trading forex dalam kondisi pasar yang sesungguhnya melalui akun demo. Tentunya cara yang satu ini sangat kami sarankan bagi Anda yang masih pemula. Kenapa? Karena dengan menggunakan akun demo, maka tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Jadi, kita nggak usah takut kehilangan uang, karena kita misalkan belum tahu atau belum paham gitu ilmunya. Nah, selain itu, dengan menggunakan akun demo ini, maka kita dapat menguji sistem trading yang kita gunain. Apalagi kita nggak akan ngalamin kerugian jika melakukan kesalahan, atau ada miss-miss gitu kan, masih belajar namanya juga ya. Cara untuk membuat akun demo juga sangat mudah. Kita cuma bisa registrasi di broker forex pilihan kita yang menyediakan fasilitas membuka akun demo. Jadi jangan sampai melewatkan step yang satu ini gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti bisa dicek kalau udah mulai registrasi di DidiMax di link www.didimax.co.id itu udah auto bisa dapat akun demo gitu. By email, ID dan passwordnya bisa dapat. Nah, akun demo itu sama kayak akun real, chartnya pun sama, yang membedakan yaitu modalnya mau modalan. Ada yang tahu mau modalan? Bahasa Sunda, modal-modalan bohong gitu ya. Modalnya nggak bisa kita tarik atau keuntungan kita nggak bisa tarik gitu. Itu. Nah, step berikutnya, kalau misalkan kita udah terdaftar akun demonya di suatu broker itu, kita bisa download platform trading MetaTrader 5. Nah, nggak semuanya ini pakai MetaTrader 5 ya, mungkin ada aplikasi dari perusahaannya sendiri atau yang lain, tapi kalau misalkan di DidiMax sendiri menggunakan MetaTrader 5 yang umum digunakan sih di seluruh dunia gitu. Oke, dan info terbaru itu MetaTrader 5 cuma bisa di-download via Android ya. Sudah tidak bisa di-download lagi via iPhone, iOS gitu, Apple gitu. Nah, dengan menggunakan MetaTrader ini, trading forex bisa kita lakukan lebih mudah, cepat dan praktis gitu. Jadi cocoklah sama bisnis masa kini, bisnis digital sekarang gitu ya. Yang praktis aja lewat digital, lewat handphone, lewat laptop, lewat gadget. Karena zaman sekarang udah digital banget gitu. Oke, boleh next? Boleh di next? Nah, oke. Step berikutnya kita juga harus tahu waktu trading forex gitu. Pertama, trading forex perdagangan forex kita bisa lakukan selama 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat kita bisa trading. Kita bisa melakukan transaksi. Kecuali kalau Sabtu Minggu marketnya tutup. Jadi kita gak usah takut nih, misalkan sibuk hari Senin, Selasa bisa gitu kan. Sibuk hari Selasa, jangan takut ketinggalan momen karena dalam seminggu itu Senin sampai Jumat ada gitu pasarnya buka. Selain itu, peluang untuk bisa memperoleh keuntungan juga bisa kapan saja tanpa perlu khawatir bertabrakan dengan jam kantor atau bersama keluarga. Ya, itu tadi fleksibilitasnya trading forex. Kita mau kapan aja bisa, di mana aja bisa, lagi di kantor, lagi main, kita bisa gitu. Karena apa? Simpel, hanya lewat handphone aja gitu.
Tapi ada hal yang perlu kita perhatiin nih dalam waktu trading forex. Waktu trading forex ini kan dibagi Bapak Ibu. Jadi beberapa sesi. Yang pertama ada sesi Sydney atau Australia. Itu kurang lebih dari jam 4 subuh sampai jam 10 pagi. Terus ada sesi Tokyo juga atau kita bisa sebut sesi Asia. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Next-nya ada sesi London atau sesi Eropa dari jam 1 sampai jam 8 malam. Dan yang terakhir ada sesi New York atau Amerika dari jam 7 sampai jam 5 gitu. Jadi di situ juga kita bisa menentukan biasanya kan kalau bank baru buka itu kan rame tuh ya transaksi segala macam. Nah, di situ kita bisa di situ kita bisa menentukan mau trading di pair apa. Biasanya kalau misalkan Asia, mungkin pair yang ada mata uang Asianya lebih mungkin ada pergerakannya lebih cepat gitu kalau misalkan di jam mereka baru buka. Misalkan di awal sesi Tokyo mungkin pair JPY lebih lebih fluktuatif gitu. Nah, itu bisa ditentuin juga buat kita menentukan open posisi juga waktu trading forex sesi-sesinya. Oke, boleh next. Kecepatan nggak ya aku ngomong? Master Syam pengen ikut menimba ilmu. Wah, ini padahal masternya fundamental. Oke, boleh next. Oke. Suaranya masih jelas? Suaranya masih jelas ya? Sinyalnya tadi agak jelek deh. Suaranya masih jelas? Pak Fendi? Jelas ya? Oke. Jelas, masih. Oke, belajar yang step selanjutnya, belajar menggunakan indikator teknikal. Nah, yang paling juga perlu belajar indikator teknikal. Apa itu indikator teknikal? Indikator teknikal adalah sebuah instrumen penting yang dapat memudahkan kita untuk melakukan perhitungan matematis terkait dengan harga, volume, serta minat pasar dalam trading. Biasanya indikator ini juga para trader Indikator ini juga bisa berguna bagi semua trader karena bisa menerapkannya di semua time frame serta cocok untuk menganalisa semua pair. Jadi kalau misalkan teknikal tuh kita benar-benar analisa harga atau histori harga yang udah pernah terjadi, itu kita bisa analisa ke depannya dari harga yang pernah terjadi itu bakal kayak gimana. Walaupun analisa teknikal gitu atau analisa yang lainnya tidak ada yang namanya 100% akurat. Tapi at least kita kalau misalkan mau transaksi, kita mau open posisi, harus berdasarkan analisa. Harus trading by reason gitu. Jadi ada alasannya kenapa kita pilih buy, kenapa kita pilih sell. Nah, analisa teknikal ini salah satunya bisa dipakai untuk kita melakukan transaksi. Nanti juga bakal dijelasin sedikit ya sama Master Widi. Apa sih caranya gimana analisa teknikal yang paling simpel untuk pemula yang bisa dipraktekin gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bisa dilanjut oleh Mbak Leni. Oke, terima kasih Mas Nata untuk penjelasannya. Oke, yang mau bertanya boleh bertanya dulu ya. Nanti kita sambil menjelaskan ke selanjutnya. Oke, kita penjelasan materi selanjutnya oleh Master Fendi ya. Oke, terima kasih ya Bu Leni dan semuanya yang udah bergabung. Terima kasih udah meluangkan waktu buat masuk di webinar kali ini. Kali ini kita belajar menggunakan indikator fundamental. Nah, selain indikator teknikal, Anda juga perlu mempelajari indikator fundamental. Analisa fundamental merupakan cara trader menganalisa
pergerakan harga berdasarkan data ekonomi ataupun berita-berita yang terjadi yang menjadi pusat perhatian pelaku pasar. Jelas nggak? Nah, contoh data ekonomi untuk analisis adalah jumlah pengangguran, inflasi, serta baik buruknya prospek ekonomi suatu negara. Itu juga membuat pergerakan marketnya kita harus benar-benar kuasai. Secara sederhana, apabila prospek ekonomi suatu negara bagus, maka memicu penguatan nilai tukar mata uang negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika prospek ekonominya memburuk, maka nilai tukar mata uangnya negara tersebut akan melemah. Di situ. Oke, next lagi Bu Leni. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya di akhirnya mungkin ya. Boleh, next. Oke. Tadi udah teknikal, fundamental. Sekarang belajar menganalisa candlestick. Candlestick juga merupakan alat analisa yang penting. Candlestick merupakan salah satu jenis grafik harga atau chart yang berbentuk menyerupai candle atau lilin yang kita gunakan membaca pergerakan harga pasar di forex. Oke. Tubuh candlestick memiliki dua bagian, yaitu bagian tengah yang berbentuk persegi panjang atau body, serta garis tipis yang membentang di atas atau di bawah atau shadow. Nah, dari situ kan trading kadang membentuk body candle dan ngebentuk jarum. Nah, yang ngebentuk jarum itu namanya shadow. Itu. Dan salah satu hal yang perlu Anda perhatikan saat menganalisa candlestick adalah dengan melihat body dari candlestick tersebut. Nah, itu dari body candlestick itu kita bisa buat acuan buat over posisi buy atau sell dari situ. Nah, apabila candlestick bodinya berwarna merah, maka itu mengidentifikasikan bearish. Namun, apabila body berwarna hijau, maka berarti mengidentifikasikan bullish. Seperti itu. Jelas? Boleh next. Candlestick simple kok. Oke, melakukan transaksi buy dan sell yang Anda yakini dapat profit, Oke, kesalahan dalam melakukan open posisi buy atau sell dapat memberikan dampak bahaya pada akun trading kita. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang baik tentang buy dan sell, maka keputusan yang Anda ambil dalam trading akan bisa lebih terarah. Nah, dari kita itu transaksinya kita bisa lebih terarah. Nah, salah satu metode yang dapat Anda terapkan untuk open posisi adalah dengan follow the trend atau ikutin tren. Atau trend is your friend, yang artinya ikuti tren. Tren adalah temanmu. Tren itu teman kita. Gitu. Dengan begitu, Anda dapat melakukan identifikasi tren yang sedang berlangsung, baik secara fundamental ataupun teknikal. Setelah itu, Anda dapat menentukan apakah Anda dapat hold posisi dalam jangka panjang atau sebaliknya. Selalu ada alasan ketika kita buy dan sell. Wah, trennya aja masih turun. Ya udahlah, hold aja ah. Sell ini. Wah, trennya masih naik. Hold aja ah, tahan aja. Gitu. Oke. Mampu menerapkan manajemen resiko dengan baik. Nah, mampu menerapkan manajemen resiko dengan baik. Mungkin bentar. Mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik. Udah berapa slide sih?
Oke, mungkin kalau mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik, trading forex dapat kita katakan jenis investasi yang high risk, high return. Jadi, Anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, tapi juga dapat memperoleh kerugian yang besar. Oleh sebab itu, manajemen risiko sangat penting. Sangat penting manajemen risiko. Trader harus memperhitungkan kerugian potensial yang dapat terjadi serta mengatur untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan dan kerugian kita harus benar-benar diatur. Dengan menerapkan manajemen risiko dengan baik, maka Anda dapat terselamatkan dari margin call. Itu yang sering terjadi pada trader yang menjadi, wah trading saya habis loss dan lain-lain. Nah, kita harus evaluasi manajemen risikonya udah terjaga belum? Gitu. Ini fatal banget, jangan sampai MC karena manajemen risiko yang kurang baik. Intinya, manajemen risiko adalah hal yang terpenting dalam trading untuk menghindari akun Anda kehancuran. Manajemen risiko dapat Anda lakukan dengan cara menentukan batas persentase yang tepat per trading. Jadi setiap trading itu harus dihitungkan. Kita gunakan lot berapa, balance kita berapa, margin level berapa, itu harus benar-benar diarahkan. Apalagi kalau trading sendiri nggak ada yang mantau, nggak ada mentor, kurang benar. Batas toleransi resiko bermacam-macam. Ada yang menetapkan toleransi resiko 2-5%. Ada yang batas 1% saja per trading. Semakin benar toleransi resiko yang Anda pasang, maka Anda memerlukan persentase profit yang lebih besar pula untuk kembali ke kondisi semula atau break even. Oke, mungkin banyak banget ya, simpel banget ya trading kalau udah tahu ilmunya. Mau tanya dong. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti mungkin di sesi akhir. Trading itu simple. Nah, kenapa trading itu simple? Wah, Master Widiansah belum on cam ya? Nah, saya jelaskan lagi. Trading itu simple. Setelah mengetahui cara-cara trading forex yang paling aman dan profit untuk pemula, maka Anda dapat menerapkan dengan segera. Jangan lupa untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan serta analisa dalam trading forex agar tidak merugi dan menghasilkan profit yang maksimal. Itu. Selain itu, cara ampuh yang paling mudah untuk memulai trading adalah berkonsultasi dengan ahlinya. Gitu. Oke? Udah sedikit paham soal teknikal, fundamental, pemahaman trading itu simple, manajemen resiko yang baik. Mungkin ketika diterapkan, kalian akan sukses dalam trading. Seperti itu. Oke, next, Bu Leni. Terima kasih Master Fendi atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya mungkin kesimpulan boleh Master Widi ya untuk menjelaskan gimana kesimpulannya. Silakan Master Widi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ya, kembali lagi dan senang sekali rasanya di sini teman-teman semuanya bisa berkumpul dan bertemu kembali ya di acara webinar ini. Seperti biasa, tentunya kita akan membahas sudah dibahas ini tentunya sudah dibahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas, yaitu di trading forex. Nah, tadi bagus sekali ya tentunya dari rekan-rekan saya
sudah menyampaikan beberapa materi dan bagus banget tentunya ya untuk nambah ilmu dan pengetahuan kita. Dan mungkin saya akan narik kesimpulan yang pertama di sini, cara mudah untuk bisa memahami trading bagi pemula bisa mengikuti step by step ini tadi nih gitu kan ya, yaitu sesuai dengan judul kita ya, trading itu simple, dan ini adalah caranya untuk teman-teman bisa trading simple, dan ini khususnya untuk pemula ya kayak gitu. Yaitu yang pertama yaitu pahami apa itu trading forex dan bagaimana konsepnya. Tadi udah dijelaskan juga ya tentunya apa itu trading forex dan bagaimana cara konsepnya, lalu bagaimana perhitungan PNL-nya atau profit dan loss-nya seperti apa, dan udah nantinya tadi. Lalu yang kedua ada membuat akun demo gitu ya. Nah ini membuat akun demo juga itu bisa dibilang ya cukup lumayan membantu juga ya, misalnya itu untuk latihan lah gitu, untuk latihan dan untuk mungkin kalau saya pribadi biasanya untuk mengembalikan psikologi bahkan ya teman-teman yang udah trading, saya juga biasanya untuk mengembalikan psikologi saya coba-coba dulu gitu kan, backtest dulu metode saya atau teknik saya di akun demo kayak gitu. Nah, akun demo di sini juga tentunya ya itu sama dengan akun realnya kayak gitu kan ya, sama dengan akun realnya juga, yang membedakan hanya ya kalau profit mungkin nggak bisa di WD ya kayak gitu. Lalu yang kedua, download platform trading MetaTrader 5. Ini harusnya download dulu baru membuat akun demo kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Lalu yang kedua, pasar trading forex ini buka 24 jam gitu, tapi dibagi atau dipecah menjadi beberapa sesi di pasar forex ini kayak gitu. Tadi udah dibahas juga, dan itu juga penting, cukup lumayan penting juga ya untuk kita bisa pahami di mengetahui waktu trading forex gitu. Nah, mungkin tadi udah dibahas ya, ada sesi yang pertama itu sesi Sydney ya, sesi Sydney, lalu yang kedua sesi Asia gitu ya. Jadi sesi Sydney ini belum tutup, langsung dilanjut sama sesi Asia. Jadi ada yang namanya misalnya tuh cross sesi gitu ya. Jadi dua pasar langsung buka. Nah, kayak gitu tuh bisa jadi juga ada. Lalu setelah sesi Asia belum tutup, lalu langsung disambung oleh sesi London kayak gitu. Nah, di sini juga banyak juga ya tentunya jam-jam tertentu yang bisa kita jadikan untuk waktu trading kita kayak gitu. Lalu setelah sesi London ada lagi sesi yang terakhir, yaitu di sesi New York ya, atau di Amerika kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk waktu trading forex. Lalu yang kedua, yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima yaitu mempelajari analisa teknikal. Nah, tentunya ya analisa teknikal itu sangat penting juga untuk kita bisa di trading forex ya, untuk kita mendapatkan profit. Tujuan untuk trading itu kan tidak lain ya buat profit ya, kalau buat apa lagi kayak gitu. Nah ini analisa teknikal juga itu sangat penting juga ya untuk teman-teman pelajari kayak gitu. Nah di sini ada contoh basic analisa menggunakan support dan resisten gitu ya. Nah itu support dan resisten itu masuknya ke analisa teknikal ya. Lalu ada lagi mempelajari analisa fundamental. Analisa fundamental tadi udah dibahas sama Master Fendi ya, luar biasa sekali tadi Master Fendi pembahasannya. Terima kasih Master Fendi, analisa fundamental. Dan ya mungkin untuk secara kesimpulannya tadi di analisa ya, kalau di trading forex itu ada dua core, ada dua inti di analisa, yaitu analisa teknikal, analisa fundamental kayak gitu. Lalu bisa lanjut mempelajari candlestick. Nah ini candlestick masuk juga ke analisa teknikal gitu ya. Nanti bisa dipelajari juga gitu kan, cara membaca karakteristik dari candlestick dan
banyak sekali sebenarnya pola-pola candlestick tersebut, tapi teman-teman nggak usah khawatir dan teman-teman nggak usah bingung juga. Contoh misalkan, saya mau malas misalkan ngafal untuk pola-polanya, nama-namanya gitu. Jadi sebenarnya kamu saya pribadi ya, kalau untuk nama-nama dari pola-pola candle tersebut itu sebenarnya nggak perlu dihafal kayak gitu. Yang penting dipahami kayak gitu. Contoh misalkan ada bearish engulfing, gitu kan ya, ada bearish engulfing itu kan sama, itu ada pola candlestick juga kayak gitu. Nah ini pemahamannya itu seperti apa gitu. Kenapa ada misalkan candle naik lalu ditutup candle turun kayak gitu. Itu kan yang secara analogi atau secara psikologi marketnya itu menandakan bahwasannya ada perlawanan gitu kan dari candle naik ya. Naik berarti candle buyer gitu kan ya. Lalu ditutup dilawan oleh candle seller atau candle penurunan. Nah, kayak gitu. Itu secara psikologi marketnya kayak gitu. Lalu ada yang terakhir yaitu jika sudah paham dan mau mempraktikkan, jangan lupa untuk memakai money management yang baik sesuai kapasitas masing-masing. Dan ini juga tentunya ya lebih ke manajemen risiko ya. Risk management itu masuknya ke money management. Itu juga tentunya teman-teman harus bisa perhatikan. Jadi jangan asal-asalan. Contoh misalkan modal saya di $10.000 gitu kan, $10.000, wah lotnya ngasal-ngasal, lalu PNL-nya atau profit dan loss-nya nggak diperhatikan, itu nanti pasti bakalan misalnya itu ya babak belur seperti itu ya. Dan sebenarnya seru sekali ya tentunya untuk dan masih panjang juga untuk misalkan dikupas tuntas semuanya yang tadi step semuanya gitu kan. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, dan di sini juga sebenarnya udah khususnya ya teman-teman tadi yang udah nerangin ada Wisata, lalu ada Master Pendi juga, itu teman-teman Master Pendi juga udah punya teknik masing-masing ya, dan simple juga tentunya. Ya, Master Pendi pakai teknik apa Master Pendi? Tes. Oke. Silakan. Oke. Kalau Wisata pakai teknik apa nih? Suaranya. Yang simpel aja. Nah, Bisa pakai 3 candle, bisa stokastik gitu. Betul. Nah, itu jadi teman-teman sebenarnya ya untuk trading itu kita ya make it simple aja gitu kan. Kita bikin jangan bikin rumit gitu di trading tersebut. Gitu. Sebisa mungkin kita harus benar-benar sesimpel mungkin gitu. Yang dimana ya secara pengalaman saya sebenarnya kalau dari teknik ataupun analisa itu nggak perlu berbagai macam metode gitu kan yang harus kita kuasai kayak gitu. Yang pertama cukup hanya contoh misalkan 1 atau 2 metode aja, teman-teman bisa pelajari dulu, lalu nanti teman-teman bisa buktikan sendiri kayak gitu apakah emang benar-benar dapat menghasilkan atau malah bikin loss kayak gitu. Kalau misalkan terbukti bisa mendapatkan penghasilan atau mendapatkan profit, yowes bisa lanjutin kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya malah bikin loss kayak gitu kan, ya udah berarti kita stop, lalu cari lagi misalkan metode yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya untuk metode sendiri itu lebih ke istilahnya ya sama kayak pakaian kita gitu kan, baju kita kayak gitu. Contoh misalkan ya kita cocoknya pakai baju A gitu kan, atau kalau kita tadi pakai metode A kayak gitu. Misalkan contohnya ada pakai metode support dan resisten atau supply and demand gitu kan. Itu udah kita kuasai aja satu metode dan langsung perdalam kayak gitu, perdalam terlebih dahulu, dan nanti bisa di backtest juga dan bisa dibuktikan sama teman-teman sendiri kayak gitu. Contoh misalkan dari 10 transaksi kita menggunakan metode kita sendiri, itu profitnya berapa dan lossnya berapa kayak gitu. Contoh misalkan profitnya 8, lossnya 2, itu berarti udah masuk tuh, udah bisa kita pakai itu metodenya. Tentunya kan di semua metode sendiri, di semua metode teknik gitu kan, bahkan indikatornya pun ya itu nggak bisa pasti gitu kan, nggak bisa ngasih misalnya tuh ini pasti bakalan profit, ini pasti bakalan naik, ini pasti bakalan turun, nggak ada. It's all about probability kayak gitu. Di trading forex itu kita berbicara tentang probabilitas, mana probabilitasnya yang lebih besar kayak gitu. Sebenarnya kan di trading forex itu hanya ada 2 kayak gitu, buy atau sell gitu ya, profit atau loss, naik atau turun kayak gitu. Nah, jadi bisa dikatakan
sebenarnya kita tidak kita tanpa menggunakan analisa pun ya, yaitu tadi yaitu teknikal dan fundamental, tanpa adanya teknikal dan fundamental pun sebenarnya kita bisa trading kayak gitu. Tapi probabilitasnya 50-50 gitu atau 50-50 kayak gitu. Nah, dengan adanya analisa tadi yang udah secara singkatnya dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, rekan-rekan saya, itu untuk membantu probabilitasnya untuk lebih meningkat gitu, yang tadinya 50-50 menjadi contoh misalkan minimal 60-40 kayak gitu, 60-nya naik, 40-nya turun kayak gitu. Nah, itu kan dapat membantu seperti itu. Dan jangan lupakan juga tadi tentunya yang terakhir yaitu money manajemennya. Karena kenapa? Karena antisipasi gitu kan, yang dimana ya trading itu istilahnya nggak ada yang pasti kayak gitu, 1 tambah 1 sama dengan 3 kayak gitu istilahnya tuh ya. Nah, itu mungkin untuk kesimpulan tadi ya, beberapa kesimpulan tadi untuk pembahasannya. Sekarang kita langsung lanjut ke teman-teman Q&A ya. Boleh teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, yang mau konsultasi bisa langsung ketik aja ya di kolom chat. Yang pertama tadi saya udah lihat juga ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Rizky, yaitu mau tanya dong, mending copy trade atau manual katanya. Wah, ini bagus ya, menarik juga untuk kita bahas. Mungkin teman-teman sebagian belum tahu ya copy trade. Kan copy trade di sini itu adalah ya bisa dibilang mengcopy tradingan master, kayak gitu, mengcopy tradingan master. Tapi dengan otomatis, itu dengan otomatis sendiri. Ada istilahnya tuh ada ada alatnya gitu. Gitu. Jadi ya langsung gitu. Contoh misalkan si master A nih, master A buy gitu kan. Langsung otomatis ke akun teman-teman langsung ikut juga buy kayak gitu. Dengan lotnya sama juga. Nah, ini hati-hati. Ya dengan lotnya sama juga kayak gitu. Nah, itulah kurang lebih seperti itu untuk copy trade. Nah, kalau manual sendiri kan ya kita manual gitu. Nah, manual ini ya kita menganalisa sendiri kayak gitu kan, klik dan buy sell sendiri, lalu menentukan profit dan loss-nya atau stop loss dan profitnya sendiri kayak gitu. Nah, itu ke manual ya, tentunya itu kita harus tahu dulu perbedaan antara copy trade dengan manual kayak gitu. Nah, sebenarnya sih ya untuk copy trade atau manual balik lagi ke teman-teman menyikapinya seperti apa kayak gitu kan. Contoh misalkan copy trade seperti tadi kayak gitu kan, kita mengcopy, beda ya, ada copy trade, ada copy sinyal kayak gitu, beda teman-teman. Jadi teman-teman bisa harus membedakan juga antara copy trade dengan copy signal kayak gitu. Kalau copy trade tadi ada tradingan master si A, contoh misalkannya tradingan master si A langsung ke copy gitu kan ke akunnya teman-teman kayak gitu, buy XAUUSD, sama di akun teman-teman juga otomatis nanti buy di XAUUSD juga seperti itu. Tapi kalau copy signal gitu kan, copy signal teman-teman yang menentukan gitu kan apakah kita akan ikut signal tersebut. Dan tentunya copy signal di sini sudah ada arahan juga buy XAUUSD, misalkan SL di berapa, TP di berapa kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang menentukan, jadi nggak otomatis itu kalau untuk manual ya. Nah, sebenarnya untuk ini pembahasannya kalau misalkan dibuka secara detail ini panjang banget ya, bisa beberapa episode copy trade dengan manual kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan pandangan saya pribadi ya, tentunya bukan memihak atau satu sama lain, karena saya bisa menganalisa sendiri kayak gitu kan ya, otomatis saya lebih memilih ke trading manual kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya juga jangan sampai istilahnya tuh ya kejebak lah dengan iming-iming copy trade. Hati-hati teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin teman-teman misalkan yang mau copy trade ya, mau copy trade juga, minimal teman-teman harus tahu gitu. Minimal teman-teman harus tahu metodenya seperti apa gitu kan ya, konsepnya seperti apa kayak gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ada, saya bacakannya untuk istilahnya sendiri di sini, ketika kamu berinvestasi dalam ketidaktahuan,
Kembali, ketika kamu berinvestasi dalam pengetahuan, kelak ilmumu akan mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Nah, ketika tapi jika kamu berinvestasi dalam ketidaktahuan, ya, kelak ketidaktahuanmu akan mengambil uang darimu. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi secara kesimpulannya, ya teman-teman harus pahami dulu gitu kan konsepnya, metodenya seperti apa sebelum ikut atau terjun ke komputer tersebut gitu kan. Atau bahkan ke trading forex juga sama ya. Jadi harus benar-benar belajar dulu lah istilahnya tuh kayak gitu. Lalu mungkin itu ya, semoga terjawab Pak Rizky. Lalu ada lagi dari Cinta Purko. Kadang kalau demo sama real psikologinya beda. Nah, cara mindsetnya yang baik harus gimana ya? Nah ini ya tentunya terkadang memang seperti ini. Gitu. Kalau akun demo ya sama akun real itu psikologinya beda. Nah inilah tentunya harus kita perhatikan juga kayak gitu. Jadi teman-teman ya misalkan kalau punya akun demo dan emang benar-benar belajar di akun demo tersebut, ya harus akun demo tersebut harus kita istilahnya tuh samakan dengan akun real kayak gitu. Ya harus emang benar-benar oh ini teh akun real saya lah kayak gitu. Tapi kan kita tahu gitu kan ya, kita tahu akun demo gitu kan. Ya tapi emang kan kalau kita sedang belajar kalau seperti itu kayak gitu, harus seperti itu. Jadi akun demo tersebut emang benar-benar harus kita jadikan harus kita sayangi lah, harus kita jaga istilahnya tuh ya, harus kita jaga. Maksudnya oh ini akun real saya itu meskipun kita masih belajar di akun demo seperti itu. Ya. Itu. Jadi ya tadi untuk mindsetnya sendiri ya, untuk misalkan teman-teman yang masih belajar di akun demo tadi, mindsetnya saya nih lagi belajar gitu kan, saya nih lagi belajar dan saya sedang istilahnya tuh membacktest atau ngetes misalnya ya, ngetes metode saya sendiri gitu kan, atau metode yang Mas Pendi sudah bagikan kayak gitu atau metode yang Miss Nata udah bagikan kayak gitu. Saya pengen coba dulu di akun demo kayak gitu, benar atau enggak menghasilkan atau malah meloskan kayak gitu. Nah itu ya. Lalu ada lagi, semoga terjawab. Lalu ada lagi, maaf Master, saya kan pakai EMA 13 sama 34, tapi masih bingung nih soal EMA 13 itu dikatakan valid jika sudah menyentuh body candle atau shadow-nya. Ya, ini mungkin Mas Pendi juga bisa jawab ya di sini. Ini Mas Pendi juga metode 13 dan 34. Ini katakanlah kalau gimana ya, MA ini udah benar-benar gimana ya, bagus banget. Wah, Mas Sam ada di sana guys. Ada di sini. Ini di belakang saya. Oke. Mengerikan sekali ya. Maaf masa saya pakai yang 13 tapi masih bingung kalau MA 13 dikatakan valid jika sudah nyentuh body candle atau shadow-nya saja. Nah, kalau dari MA 13 dan teknik ini itu tipe averaging 2 kali. Maksudnya ketika harga itu menyentuh MA 13, kita open posisi dong. Anggap aja MA 13 lagi di bawah. MA 13 di bawah, kita open posisi sell. Nah, ternyata kita open posisi sell, harga masih naik lagi menyentuh MA 13 body candle, begitupun katakanlah baru membuat body candle, twing, nyentuh MA 34, kita boleh open sell lagi nggak? Boleh banget, open sell lagi. Open sell lagi, kemungkinan itu akan ada fase minimal koreksi, itu akan ke MA 13. Dari situ kita boleh perbandingan, boleh cut semua, boleh hold, karena di situ ada 50-50. Bisa aja lanjut turun lagi, bisa aja hanya akan ada pembalikan arah nyentuh MA 13 dan lanjut untuk kenaikannya. Dari situ untuk teknik ini itu benar-benar harus bisa dipahami. Oke,
kalian udah menguasai tuh dari MA13 dan 34, tapi kalian belum bisa banget memahami, tetap kewalahan pasti, saya yakin itu. Banyak kok yang menggunakan MA ini, tapi kalau belum benar-benar memahami, pasti akan kewalahan. Itu aja sih. Nanti untuk lebih mendalamnya lagi, intinya jawabannya ini MA13 kita menyentuh bodinya aja udah cukup kok, kita bisa open posisi. Oh, udah di sini lagi. Itu udah open posisi. Master Syam. Oke, semoga terjawab ya. Jadi jawabannya body candle. Body candle nanti kemungkinan akan bikin shadow. Itu jawabannya. Semoga terjawab, Rusita. Next, Master, leverage yang paling baik berapa? Nah, oke, untuk leverage yang baik berapa, Master? Coba sedikit jelaskan, Master Widi. Untuk leverage sendiri ya, kalau menurut saya nih, sebenarnya pasti bakal beda-beda ya tentunya, dan kembali lagi ke teman-teman menyikapinya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk leverage sendiri sih kalau menurut saya pribadi yang istilahnya tuh paling baik, yaitu yang paling standar, yaitu yang paling standar di 1:100, kayak gitu. Jadi nggak istilahnya nggak terlalu besar juga ya, nggak terlalu besar juga, dan nggak terlalu kecil juga, kayak gitu. Tentunya itu mempengaruhi juga ya ke PNL, balik lagi ke profit and loss-nya sendiri, kayak gitu, dan ke resiko dan reward-nya sendiri, itu pasti sangat mempengaruhi juga, kayak gitu. Kalau menurut saya sih khususnya ya ini teman-teman yang masih awam, itu saya sarankan yang leverage yang di standar aja, yaitu di 1:100, kayak gitu. Itu leverage standar ya, 1:100. Jadi nggak terlalu kegedean juga nggak terlalu kekecilan juga enggak. Semoga terjawab. Lalu ada lagi pertanyaan banyak banget ya di sini. Ada dari Pak Parianto, teknik simpel untuk pemula kayak saya gimana ya supaya mendapatkan profit consistent? Apakah kita harus mempelajari dulu manajemen, apa teknik Master Widi. Bapak bisa money management dulu, pelajari dulu money manajemennya, kayak gitu. Tapi misalkan kalau bingung nih di money management, menentukannya kayak gimana, bisa langsung ke teknikal dulu, gitu kan, supaya nanti bisa tahu tuh, gitu kan, money manajemennya seperti apa dalam teknik tersebut, kayak gitu. Tapi itu misalkan kalau Bapak misalkan mau bertahap ya, sesuai dengan silabus ya, dan itu udah dirancang juga oleh kita ya tentunya. Itu pelajarannya di buku ini. Di buku ini ya ada money management dulu yang dibahas, kayak gitu. Nah, itu money management dulu yang dibahas, kayak gitu. Karena money management ini itu nanti masuk nyambung juga itu ke psikologi, kayak gitu, ke psikologi kita, kayak gitu, ke psikologi tradingnya juga, kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak udah langsung terjun ya, misalkan saya pengen langsung tahu dulu aja metodenya seperti apa, dan udah tahu misalkan konsepnya seperti apa ya di trading forex, bisa langsung ke tekniknya dulu. Contoh misalkan metodenya Mas Fendi nih, gitu kan, atau tekniknya Mas Fendi itu money manajemennya. Nah, nanti kita tahu tuh kayak gitu money manajemennya seperti apa. Nah, itu nanti tahu, gitu kan. Selama money management kita belum tahu, kayak gitu. Nanti bisa ketahui. Oh, kalau misalkan teknik Mas Fendi ini money manajemennya ternyata bagus nih, gitu kan, risk reward ratio-nya di 1:1, kayak gitu kan, minimal di 1:1, kayak gitu. Atau misalkan profitnya di 50 pips, gitu kan, take profitnya 50 pip dan stop loss-nya juga di 50 pip, gitu. Itu bagus, itu minimal, kayak gitu. Kalau misalkan ada lagi, ada 1:2 nih, gitu kan. Sebenarnya untuk money management sendiri itunya tergantung ke metodenya sendiri, kayak gitu. Metodenya sendiri itu nanti bisa kita gabungkan juga antara ini money managementnya seperti apa, ini ternyata metode ini ternyata nggak masuk nih di money management saya, kayak gitu kan. Karena ini ya, itu kan ada beberapa tipe trader juga, gitu kan. Yang pertama ada tipe trader yang agresif, kayak gitu. Ada tipe trader yang agresif, gitu kan. Jadi dia hajar-hajar aja, gitu kan ya. Hajar-hajar aja, gitu kan, momennya, gitu kan,
ada momen sedikit langsung hajar, ada momen sedikit langsung hajar, ada momen sedikit langsung hajar. Itu trader yang agresif. Ya kan? Lalu ada lagi yang trader konservatif gitu. Nah, kalau trader konservatif itu biasanya tradingnya itu lebih ke trading wait and see, misalnya tuh ya, tradingnya tuh banyak nunggunya gitu. Ada juga mengatakan tradingnya permainan menunggu kayak gitu istilahnya tuh ya. Jadi banyak banget yang dipertimbangkan kayak gitu. Contoh misalkan sekarang nih gitu kan, belum masuk nih gitu kan, belum ada momennya gitu kan untuk trading, kita ya ditinggalin dulu. Itu lebih ke trading konservatif. Lalu ada lagi contoh misalkan ini udah masuk nih ke momentumnya, misalkan udah di harga terendahnya, udah di level supportnya kayak gitu kan. Tinggal nunggu misalkan saya masih nunggu dulu nih triggernya nih untuk kenaikannya kayak gitu. Lalu nanti dihitung, oh ini kalau misalkan profitnya nih bisa di $100, profitnya bisa di $100 atau 100 pip. Terus misalkan stop loss-nya di 50 pip, nah, itu berarti, aduh kok saya tenggelam. Itu berarti masuk money manajemennya, berarti kita bisa langsung entry posisi di sana. Itu lebih ke trading konservatif gitu. Jadi nanti bisa dibandingkan tuh, gitu kan, trader agresif dan trader konservatif kayak gitu. Itu grafik portofolionya ya, grafik portofolionya itu kalau misalkan trader agresif itu biasanya kebanyakan yang naik turunnya drastis. Profitnya bisa gede, loss-nya pun bisa gede, profitnya bisa gede, loss-nya bisa gede, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tradingnya konservatif, lebih smooth pergerakan grafik portofolionya itu, gitu kan. Misalkan ini naik nih profit, ada loss gitu kan, loss turun dulu, tapi lossnya ini enggak se ekstrim yang trader agresif, gitu kan. Udah loss nih, udah ada evaluasi dan naik lagi kayak gitu. Nah itu kurang lebih perbedaannya ya antara tipe-tipe trader tadi kayak gitu. Semoga terjawab Bapak Rianto. Mungkin kalau misalkan belum terjawab bisa nanti tanyakan dan konsultasikan ke kita atau rekan-rekan investor kita ya tentunya. Kapan terabar lagi Master? Apa sih teknik stigma yang Master Fred dikuasai? Oh luar biasa ya. Terabar Pak setiap hari Jumat juga kita terabar ya. Ini yang selalu ngikut FOMC. FOMC, ya, itu. Bapak Budiono luar biasa sih. Selamat malam Bapak, semoga sehat selalu ya, amin. Alamin. Nah itu ada yang nanya tuh Mas Pendi, katanya teknik stigma. Wah, luar biasa nih ini teknik stigma. Aduh, tekniknya orang pemula, tekniknya gimana ya? Orang awam aja bisa kok dengan teknik ini. Karena apa? Ini apa sih stigma? Stochastic moving average. Nah, dari sini itu penggabungan dua indikator tersebut. Jadi selalu diperhitungkan, wah di stokastik ini udah menunjukkan overbought nih. Wah, udah sesuai nih sama moving average juga. Ini akurasinya udah lebih tinggi nih. Ini momen nih. Saya open posisi lah. Dari situlah teknik stigma. Oke, untuk lebih mendalamnya lagi, boleh mampir-mampir ke kantor, Bapak Budiono selalu ngikutin di online-nya aja nih, belum mampir ke kantor. Kayaknya dia orang Pekalongan deh, Pak Budiono. Nah, mampir ya Pak. Oke, mungkin sudah terjawab ya, stigma itu apa sih? Oh, yes. Nah, itu berarti penggabungan antara stokastik dan moving average, gitu ya. Iya, penggabungan. Keren. Jauh, maaf Master, izin bertanya, untuk pemula cocok di MT5 atau pakai indikator? Pemula cocoknya di MT5-nya itu pakai indikator apa ya, atau nggak pakai? Oke, gimana nih menurut Coach Widi, cocoknya apa nih untuk pemula? Keren, bagus banget pertanyaannya dari Jauza ya, keren Bapak Jauza. Indikator, gitu ya. Nah, sebenarnya sih indikator juga itu masuk indikator teknikal ya, maksudnya masuk ke analisa teknikal kayak gitu kan. Kalau di FT5 berarti berbicara tentang teknikal kayak gitu, grafik. Sebenarnya untuk pemula ya, kalau menurut saya lebih ke jangan dulu masuk ke indikator kayak gitu, jangan dulu masuk ke indikator kayak gitu. Kenapa? Tadi yang disebutkan yaitu basic itu adalah support dan resisten kayak gitu, analisa support dan resisten itu yang dasar ya, dasar tapi kepake banget gitu kan, dan intinya lah misalnya tuh bisa dibilang kalau nggak ada support resisten ya, kita
tersesat nanti tuh kayak gitu. Nah, kenapa sih support dan resisten kayak gitu kan? Nah, di sini dengan support dan resisten kita minimal tahu batasan-batasan harganya kayak gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ya di market ya, di trading, di market, di grafik itu kita nggak tahu tadi kan. It's all about probability. Kita nggak tahu pastinya harga itu mau naik atau turun kayak gitu kan. Yang pasti itu apa gitu? Yang pasti harga itu akan ke kanan bergeraknya. Kayak gitu. Itu yang pasti kayak gitu. Nah, itu ya dengan adanya support dan resisten gitu kan, minimal kita tahu nih selama minimal kita tahu batasan-batasan harga terendah dan harga tertingginya gitu. Itu support dan resisten wajib banget sebelum teman-teman belajar ke indikator kayak gitu. Nah, sebenarnya ada banyak juga ya. Belajar dulu support resisten klasik aja. Support resisten klasik itu support resisten berdasarkan swing high dan swing low. Kayak gitu, itu support resisten klasik. Karena banyak juga ya tipe-tipe support dan resisten. Ada support resisten klasik, ada tadi support resisten dinamis. Nah, kayak gitu. Support resisten dinamis apa? Support resisten dinamis itu yang tadi digunakan sama Mas Fendi, yaitu moving average, itu masuk ke support resisten dinamis kayak gitu. Jadi balik lagi ke support resisten dan support resisten lagi kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman menggunakan ke indikator ya, belajar ke indikator, saran saya lebih baik jangan dulu ke indikator, pelajari dulu support dan resisten klasik, support resisten yang menggunakan swing high dan swing low. Seperti itu. Nah, misalkan udah paham nih support resisten, nah baru teman-teman bisa nanti bisa gabungkan istilahnya tuh, bisa combine dengan indikator kayak gitu. Ya, ada Mas Bayu ini, Mas Bayu nih. Mbak Natasha pakai teknik apa nih katanya kayak gitu, luar biasa. Oke, halo Mas Bayu, selamat malam. Kalau saya pribadi, simpel banget, nggak yang ribet-ribet di mana di layarnya tuh sampai penuh, sampai candle-nya mungkin ketutupan. Ya, ada di sini yang tradingnya biar kayak keren, terus indikatornya belibet di mana-mana. Kalau saya pribadi cuma pakai yang paling sering digunakan itu adalah 3 candle. Itu andalan dari ownernya kita Pak Haji Yadi Supriyadi ya. Jadi diturunkanlah ke kita gitu. Itu biasanya OP-nya di pagi hari dan benar-benar simpel banget. Jadi bisa kita tinggalin seharian buat kerja. Nanti tahu-tahu udah profit. Tapi nggak melulu profit ya, pasti ada loss-nya juga. Kebetulan tadi pagi kayaknya valid tuh 3 candle tadi pagi. Biar apa nih? XAUSD. Tahu ya, penggemar sahu pasti banyak. Banyak ya pasti penggemar sahu di sini. Nah, itu biasanya paling 3 candle sama stokastik aja, yang simpel-simpel, yang ringan-ringan. Kalau misalkan yang simpel buat profit, kenapa harus yang ribet? Mungkin kalau Mas Fendi, kalau sulit kenapa pilih yang mudah gitu ya, kebalik. Oh, kayak gitu konsepnya dong. Enggak ya, pokoknya kita pilih yang simpel aja. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, ayo kita bisa private di kantor sini, Jalan Garuda, Bandung. Bisa merapat ke sini, ambil terabar, trading bareng sama Master Widi, Master Fendi, juga sama master-master yang lainnya, ada Master Sonson, Master Syam, yang lain kita bisa sharing di sini. Oke. Master, mau tanya nih. Nah, apa tuh? Time frame mana yang paling pas untuk trading? Wah. Oh iya, ada kacamatanya ya, bagus. Ya, soalnya saya ngikutin Mas Fendi. Mas Fendi pakai celana lagi. Pakai kacamata ya. Saya juga harus pakai kacamata nih kayaknya. Aduh. Moderator juga pakai kacamata ya? Aku boleh lah, aku. Boleh, teman-teman. Time frame mana yang paling pas untuk trading? Nah, time frame mana yang paling pas untuk trading? Oke. Silakan. Time frame yang pas untuk trading, ya sebenarnya ini sering banget ya teman-teman suka ada setiap saya webinar ada yang nanya time frame kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk time frame sendiri ya balik lagi ke metode teman-teman. Aduh ini maaf. Baik lagi ke metode teman-teman yang kuasai atau metode lah, bisa dibilang metode ya.
atau durasi, bukan durasi juga sih ya, bukan durasi, bisa juga kalau durasi kayak binomo sih, kalau durasi kayak binomo, jangan. Kan ada beberapa tipe trader juga ya. Yang pertama yaitu tradernya trading jangka pendek gitu kan. Lalu ada lagi yang kedua, ada intraday atau tradingnya harian. Lalu ada lagi tradingnya long term atau swing trade kayak gitu kan. Nah itu teman-teman mau pilih yang mana dulu kayak gitu kan. Nah itu bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Misalkan teman-teman sibuk nih gitu kan ya, sibuk ada aktivitas lain kayak gitu kan, ada pekerjaan lain. Saya mah pengen misalkan di long term aja atau intraday aja misalkan. Nah itu bisa menyesuaikan juga kan. Contoh misalkan yang saya gunakan ya, yang kalau saya gunakan itu intraday. Ya, kadang juga saya long term, tapi jarang sih kalau long term ya. Jadi saya lebih ke intraday, jadi harian gitu. Nah, kalau untuk harian sendiri itu saya menggunakan time frame di H1. Dia analisanya di H1, ya analisanya di H1. Tapi kita bisa multiple time frame ya, multiple time frame. Itu bisa udah dianalisa nih di H1 gitu kan ya. Lalu nanti bisa kita lihat juga di time frame H4 kayak gitu kan. H4 ini sebagai untuk membantu kita kayak gitu, untuk membantu analisanya seperti apa di H1 kayak gitu, di H1. Lalu kita pindah ke H4 misalkan, oh ini ternyata bagus nih gitu kan, match sesuai di H1-nya menunjukkan naik, di H4 juga menunjukkan naik kayak gitu. Itu berarti bagus tuh match kayak gitu. Lalu misalnya kalau saya combine lagi dengan D1 kayak gitu, di D1 saya juga lihat juga di D1-nya seperti apa gitu kan ya, ada pola candlestick kah atau tidak gitu kan. Kalau di D1 biasanya saya lihatnya pola-pola candlestick-nya tuh kayak gitu, pola-pola candlestick-nya. Kalau di H1 atau di H4 biasanya saya lihatnya chart pattern gitu kan, pola-pola grafik, misalkan ada double bottom, ada double top gitu. Nah, itu biasanya saya lihatnya di H1 atau H4 kayak gitu. Ada lagi lebih ekstrim lagi, biasanya kalau saya mau entry posisi ya, mau entry posisi dan pengen cepat entry posisinya, pengen curi start ya istilahnya tuh, saya menggunakan M15 kayak gitu. M15 di sini sangat membantu kayak gitu, sangat membantu. Tentunya ada plus minusnya juga ya untuk time frame sendiri. Contoh misalkan semakin time frame kecil, semakin time frame yang kita gunakan semakin kecil, itu semakin banyak noise-nya gitu, atau semakin banyak false signalnya istilahnya, terlalu random kalau time frame kecil kayak gitu. Lalu tentunya balikan lagi gitu kan, semakin besar time frame itu semakin kuat dan reaksinya semakin panjang kayak gitu ya. Jadi untuk saran saya untuk pemula ya, sesuai dengan judul, teman-teman bisa gunakan time frame H1 dulu, yaitu di time frame H1. Sebelum misalkan teman-teman masih pusing, masih bingung dengan menggunakan multiple time frame kayak gitu. Ya, itu. Jadi untuk teman-teman ya, khususnya yang untuk pemula, yang pas untuk time frame itu di time frame H1 ya, H1. Mas Pendi juga menggunakan metode stigma tadi yang menggunakan di time frame H1 ya Mas Pendi. Betul, H1, tapi biasanya selalu ada perbandingan. Wah, di M30 udah cross MA nih. Betul. Berarti udah nyolong start dulu dong. Nah, iya. Nyolong start tuh curi start. Nah, itu. Jadi kayak tadi yang udah saya paparkan, yaitu ada plus minusnya juga gitu. Kalau kita menggunakan time frame kecil, itu plusnya bisa curi start kayak gitu. Tapi ya ada minusnya juga, itu harus hati-hati dengan false signal tentunya. Gitu ya. Tadi untuk kesimpulannya, time frame yang paling pas untuk trading, khususnya untuk pemula ya, sesuai dengan judul di webinar malam ini, di H1. Betul. Di sini teknik yang sering digunakan apa ya, dan dapatkah ditampilkan chartnya? Katanya, wah, Mas nih, boleh Mas Pendi, silakan. Tampilkan chart. Boleh, ini belum, nggak bisa ya, boleh nih. Mana nih? Tes. Oke, mana. Tampilkan chart. Mana sih? Di sini teknik yang sering digunakan apa dan dapat ditampilkan chart. Nah, untuk teknik yang sering digunakan itu utama
support dan resisten. Kedua, yaitu tadi money hunter atau stigma atau chart pattern juga bisa dari Coach Widi juga pastinya. Oke, Mas Widi. boleh ya. Ini mungkin di sini saya udah Flash tadi sebenarnya action. udah menganalisa juga. Saya mungkin share screen juga di sini dan ini bisa jadi bahan juga ya Boleh buat share teman-teman screen. tradingnya. Sini saya udah analisa DXY. Apa itu DXY? DXY itu adalah indeks dolar, teman-teman ya. Jadi teman-teman biasanya yang suka trading di emas nih, yang suka trading di pair yang ada sangkut pautnya dengan mata uang USD, itu teman-teman harus perhatikan DXY-nya ya, atau indeks dolarnya. DXY ini ya kode produknya, itu DXY, indeks dolar. Itu teman-teman bisa searching di Google DXY. Nanti ada trading view. Nah, lalu klik aja DXY yang TPC ya, indeks dolar yang TPC. Dan di sini udah saya tampilkan DXY atau indeks dolar untuk sekarang nih, gitu kan ya. Kita bisa lihat dan bisa perhatikan. Di sini saya menggunakan Fibonacci external retracement sebagai saya menganalisa sampai mana sih pergerakan DXY ini untuk kenaikannya ya. Kita bisa perhatikan, kita bisa tahu juga bahwasannya untuk indeks dolar ya, harga dolar nih, harga mata uang dolar ini gitu kan, itu sangat naik sekali, trennya pun naik sekali. Itu dipengaruhi oleh yang pertama tadi yaitu fundamental di DXY ini atau indeks dolar ini itu lebih ke ada yang namanya suku bunga ya, tingkat suku bunga itu mempengaruhi kenapa harga dolar naik. Bahkan rupiah pun sekarang di 15.200 kalau nggak salah ya, 15.200 untuk sekarang gitu kan, saking kuatnya dolar itu harga harga rupiah kita itu melemah gitu, bahkan sampai ke 15.200, mungkin akan diprediksi sampai ke 20.000 per dolar, bisa terjadi tentunya kayak gitu. Nah, ini ya saya prediksi untuk jangka menengahnya ya untuk indeks dolar di sini menggunakan Fibonacci external retracement, dan sebenarnya untuk Fibonacci sendiri itu sama saja dengan support dan resisten, teman-teman. Itu jadi balik lagi ke support dan resisten. Tapi support resisten yang uniknya support resisten dengan perhitungan Fibonacci kayak gitu ya. Banyak harga atau indeks dolar di sini udah kena peak resistennya. Cek 1 2 3. Udah, oke. Kita bisa perhatikan ya. Indeks dolar di sini sudah mencapai titik peak resistennya, dan di sini ada pola candlestick juga ya, pola candlestick, dan pas banget dia pola candlesticknya itu pas banget di level puncaknya gitu. Itu di level Fibonacci 423.6 kayak gitu. Ini bisa kita simpulkan bahwasannya harga di sini akan terkoreksi ya, terkoreksi atau turun. Nah, kenapa di sini saya sebut penurunannya itu sebagai koreksi? Karena tren yang sedang terjadi secara keseluruhan trennya masih naik kayak gitu. Nah, ini tentunya indeks dolar di sini ya itu bisa dibilang lawannya dari XAU kayak gitu, atau euro atau GU kayak gitu. Nah, lawannya maksudnya kayak gini. Contoh misalkan kalau XAU USD-nya, misalkan di XY-nya ya, di indeks dolarnya ini naik, XAU USD-nya turun kayak gitu. Jadi yang ada sangkut pautnya dengan mata uang USD itu akan turun. Kalau USD-nya misalkan di belakang kayak gitu ya, sebagai base. Contoh misalkan Euro USD, GBP USD itu akan turun. Begitupun sebaliknya, ada USD yang di depan kayak gitu kan. Contohnya misalkan USD JPY atau USD CAD itu bakalan naik kalau indeks dolarnya turun kayak gitu. Paham ya sampai sini? Jadi ada korelasi. Nah di sini kalau secara pandangan saya untuk indeks dolarnya sendiri itu akan terkoreksi, ya akan terjadi penurunan meskipun penurunannya masih terbatas, masih sebatas koreksi. Ya, dan kita langsung misalkan lalu peluangnya untuk emas seperti apa, kayak gimana gitu kan ya. Peluang untuk emas sebenarnya tadi udah saya bagikan juga ya ke teman-teman yang di member
Udah muncul ya grafiknya di emas di XAUUSD. Udah ya. Saya lihat di sini ada di time frame daily ya, time frame daily dan time frame 4 nih. Saya menggunakan multiple time frame di sini. Itu kan yang pertama yang saya akan bahas yaitu kemarin nih sempat pas banget gitu ya analisa. Saya menggunakan Fibonacci lagi nih, baik lagi ke Fibonacci lagi. Gitu kan di sini kenapa saya suka Fibonacci? Karena sebenarnya sama aja dengan support resisten, tapi support resistennya bisa kita istilah itu tanpa kita lihat ke belakang ya, tanpa kita lihat ke belakang kita bisa prediksi dengan sendiri kayak gitu, dengan sendirinya menggunakan Fibonacci retracement. Itulah keunikan dari Fibonacci retracement kayak gitu. Nah contoh misalkan di sini nih saya prediksi kemarin sempat terjadi penurunan yang cukup lumayan signifikan ya di XAUUSD. Saya menggunakan Fibonacci ekspansi ini di sini, Fibonacci ekspansi. Beda lagi ya, beda lagi sama tadi Fibonacci extra retracement, tapi sama aja Fibonacci gitu kan. Di sini Fibonacci ekspansi saya tarik ada 3 titik ya. Yang titik pertama itu di sini, lalu titik yang kedua di sini, lalu ada titik terakhir di sini gitu ya. Jadi ada A, B, C. Di sini ada level-level dari Fibonacci Fibonacci ekspansinya. Dan kita bisa lihat ya, pas banget Fibonacci extra retracement-nya dia bottoming atau bikin peak support di sini. Dia bikin bottoming di sini gitu kan. Di level FS 100-nya nih dari Fibonacci ekspansinya kayak gitu. Lalu ditambah lagi saya tarik garis seperti ini ya. Saya tarik garis seperti ini. Itu kan saya tabungkan dari swing low di sini ya. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu juga swing low, ada yang tahu juga, nanti bisa pelajari swing low. Sini swing low ada 2 swing low, kita udah bisa satukan. Lalu di sini tabung banget dan pas banget dia mantul di trendline-nya ya, trendline ini. Nah, trendline ini juga bisa kita jadikan acuan sebagai support dan resistennya. Support dan resisten berdasarkan trendline kayak gitu. Banyak banget ya support dan resisten. Sebenarnya semuanya balik lagi ke support dan resisten, support dan resisten, support dan resisten. Gitu. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari dan mengamati support dan resisten. Sebenarnya kita hanya menggunakan support resisten aja kita udah bisa bertrading. Kayak gitu, kita udah bisa trading. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk prospeknya ke depannya menurut saya pribadi ini XAUUSD masih akan naik kayak gitu, masih akan naik ya, meskipun naiknya tentunya masih sebatas koreksi kayak gitu, naiknya sebatas koreksi karena ya kita bisa lihat ya, kita bisa perhatikan secara keseluruhan dari tren emas ini masih condong atau masih cenderung turun kayak gitu, masih cenderung turun kayak gitu, meskipun adanya kenaikan ini masih sebatas koreksi. Tadi kebalikannya di XY ya, tadi kan trennya sedang naik nih kalau di XY ya. Jadi untuk penurunnya pun itu masih terbatas koreksi karena tren secara keseluruhannya masih tren naik kayak gitu. Pusing? Bagus pusing ya teman-teman. Bahwa berarti teman-teman ya berpikir gitu kan, kalau nggak pusing berarti teman-teman bukan manusia nih, bahaya gitu. Ya. Nah itu sampai mana sih Master untuk prediksinya misalkan terjadi kenaikan di XAUUSD ya, kita lihat lagi nih di time frame daily. Time frame daily kita bisa tarik lagi, balik lagi Fibonacci lagi nih. Banyak banget Master Fibonacci-nya. Begitu kan. Ini Fibonacci sangat membantu sekali teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti bisa pelajari. Tapi tadi ya jangan catatan teman-teman sebelum mempelajari indikator atau Fibonacci seperti ini, teman-teman harus paham dulu tadi support resisten kayak gitu. Nah, di sini saya narik lagi Fibonacci, yaitu Fibonacci retracement ya, ini Fibonacci retracement biasa. Sebenarnya untuk target penurun kenaikannya yang pertama itu sudah tercapai di sini ya, di level Fibonacci 23.6. Nah, nextnya apabila nanti 23.6 ini berhasil ditembus, sekarang belum ditembus ya. Ini bisa lihat sekarang belum berhasil ditembus-tembusin, hati-hati. Sekarang belum berhasil ditembus-tembusin. Kalau tembus, ini lanjut lagi nih ke level Fibonacci berikutnya yaitu di 38.2. Ada lagi setelah itu kalau misalkan tembus lagi 38.2, nah lanjut ke level 50.0. Lalu di sini ada titik kritikal, misalnya itu titik golden ratio. Ada di 61.8. Hati-hati kalau misalkan nanti harga sudah berada di level titik 61.8. Itu mungkin ya secara sepintas analisa berdasarkan support resisten. Wah, support resisten tapi banyak banget gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman.
Tapi minimal tadi teman-teman bisa mempelajari dulu support resistance yang klasik, support resistance berdasarkan swing high dan swing low. Nanti teman-teman kalau udah bisa, udah tahu ya, oh ternyata betul ya kayak gini, oh ternyata kayak gini nih cara penentuan support resistance, nanti bisa gampang kalau udah bisa, aman. Itu mungkin Mas Wendy bisa lanjut lagi kita, atau waktunya udah habis? Aduh, Masih ada nih. Nih. Dikit lagi aja mungkin. Boleh. Oleh ini tadi ada pertanyaan dari mana nih nanti? Mas, mana sih tadi ya? Sampai mana? Di sini jawabnya falas. Oh, berubah-ubah. Master jawab pertanyaan dari saya. Oh, pertanyaan apa nih? Albert, mana sih Albert? Pak Albert. Nah, dicari. Ini yang terakhir ada di Pak Vincent P. Perbedaan nilai lot emas dan falas bagaimana, Mas? Gimana? Ayo, bisa dijawab. Mana? Perbedaan nilai lot emas dan falas bagaimana, Mas? Dari Pak Vincent P. Di bawahnya Mas Bayu. Oh, oke. Ada dari Bapak Vincent P ya. Selamat malam Bapak, perbedaan nilai lot emas dan falas bagaimana? Perbedaan nilai lot. Maksudnya nilai lot yang kita gunakan atau apa ya? Maksudnya yang lot kita gunakan atau contract size. Nampaknya contract size kayaknya. Contract size. Falas itu biasanya pakai persentase. Oke. Boleh sambil nunggu jawaban dari Pak Vincent, maksudnya pertanyaannya kurang lebih jelas gitu loh. Sambil nunggu boleh next. Boleh ya, diperjelas dulu Bapak. Lalu kita sambil next dulu. Buku itu dijual. Boleh, Boleh Master Randy. Buku itu dijual di toko-toko enggak, Master, supaya Ada nggak di Gramedia, Master? Aduh, hanya ada di Dimex, serius. Hanya ada di Dimex katanya Bapak. Gratis. Jadi enggak ya, enggak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Jadi benar-benar spesial ya buat Bapak Ibu yang di Dimex, eksklusif, nggak diperjualbelikan gitu. Oke, next. Master lebih sering OP di pair apa? Sau ya kayaknya ya. Kalau saya pribadi Kalau dilihat strike goal. Kalau saya pribadi di pair manapun. Di pair manapun asal ada momennya. Asal ada momen. Buat menolong juga sih. Oke. Dari Pak Albert. Albert, nah ini loh yang suruh ini. jawab. Pak Albert nih, Pak Albert. Master Widi, balance saya 5.000. Saya siap dengan resiko 5 poin. 5 poin per trade, ini ya maksudnya ya 5 poin per trade dengan 1 lot transaksi. Nah, berarti 5 poin dan 1 lot nih per trade-nya. Oke. Lalu di XAU katanya SL udah resiko saya dengan tindakan yang sama ambil. Bagaimana dengan tanggapan Master Widi? Oke. Menarik nih, Bapak. Luar biasa ya, Pak Albert. Modal di 5.000 ya. Modal dari 5.000 dengan resiko atau stop loss-nya itu di 5 poin. Kayak gitu, di 5 poin. Ini per trade ya. Dengan lot, satu kaligus transaksinya itu satu lotnya itu di satu lot. Kayak gitu ya. Dan ini di XAU. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, itu terlalu, misalnya terlalu risk taker. Kayak gitu, terlalu risk taker. Yaitu tentunya balik lagi ke Bapak ya, dengan kesanggupan seperti itu ya silakan gitu kan. Tapi menurut saya istilahnya itu kurang ideal kayak gitu. Kenapa kurang ideal? Karena kita bisa ketahui SL di XAU itu ya pergerakannya itu cukup sangat istilahnya tuh ya volatil banget lah kayak gitu. Beda sama di currency. Kalau di currency masih oke.
kalau menurut saya, kalau di currency, kalau di mata uang masih oke itu. Stop loss kita di 5 poin kayak gitu, atau di 50 pip ya, atau di 50 pip kayak gitu. Masih oke kalau di currency, tapi kalau di gold ini harus hati-hati Bapak tentunya. Ya, sekali gerak juga kalau di SAU kan bisa 5 poin gitu kan, satu candle juga bisa sampai 5 poin gitu. Ini harus hati-hati. Tentunya itu ya baik lagi ke seperti apa misalnya tuh apa ya, sinyalnya gitu, atau metode tradingnya kita gitu kan, seakurat berapa persen misalnya, atau ya seakurat berapa persen dengan kita bisa meresikokan dengan trading satu lot dengan 5 poin tersebut kayak gitu. Itu berarti kita nanti nyambung dengan apa bukan risiko rasio ya, kalau ini udah bukan risiko rasio lagi, tapi lebih mementingkan ke persentasi keakurasian dari metode tersebut kayak gitu. Jadi kalau manajemennya ya, kalau memang seperti itu nggak masuk Bapak, mohon maaf kayak gitu. Tapi ya baik lagi, kalau misalkan dengan kesempurnaan upaya memang seperti itu, ya silakan gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi kurang ideal misalnya itu, karena ya tadi ya, ya memang ya tentunya kalau misalkan kita profit ya tentunya bisa besar, tapi ya tentunya berbanding juga dengan loss-nya ya. Kalau misalkan loss satu lot dengan 5 poin berarti kurang lebih di kisaran $500 ya. $500 sama dengan ya kurang lebih di 5 juta. Kayak gitu. $500 ya berarti $500. Ya, itu tergantung lagi sih. Kalau misalkan Bapak sanggup, ya silakan. Tapi kalau menurut saya itu kurang ideal. Jadi lebih baik Pak mending dipecah kayak gitu, mending dipecah ya. Untuk misalkan dari satu lot tersebut kita pecah dulu nih. Contoh misalkan, oh saya mau pecah aja deh, misalkan 2 kali aja deh, nggak apa-apa 2 kali berarti 0,5, ya, 0,5 kayak gitu. Udah. Jadi masih ada nih, masih ada misalnya itu ya, masih ada amunisi kayak gitu untuk kita misalkan ya, kalau kena stop loss gitu. Jadi masih banyak nih amunisi kita. Itu Bapak mungkin ya, semoga terjawab. Ada lagi? Oh ini dari Pak Wawan. Oh selamat malam Pak Wawan. Luar biasa, semoga sehat, sukses selalu. Signalnya apa malam ini, Master? Baik. Kalau saya sih, kalau saya masih tadi masih hold on buat di XAU sih. Kalau saya masih hold on buat di XAU Pak, kayak gitu. Udah baik. Udah baik tadi ya, udah baik. Udah di Udah MA, baik. di MA 13. Running Wah. banyak. Lumayan ya. Coba di MA 13. Ke sini 100 XAU. Udah running 40. Oh ini 40 pips. ini ya. Dia mantul di 38.2 ya. XAU. Karena tadi Pak, kalau SAU kenapa saya ambil kesimpulan masih bakalan naik ya, tadi ini nih. Ada pattern dari candlestick-nya. Ini sangat powerful banget ya. Sangat powerful banget. Pattern. Istilahnya tuh ya dorongan dari suppliernya. Itu bisa dikatakan sudah ada nih pullback-nya. Kayak gitu. Kalau yang tadi di XY-nya ada rejection kayak gitu, karena dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya pullback. Untuk signal belum siap Pak. Untuk signal masih belum ada. Tapi di sini tadi saya udah di gold tadi masih saya perhatikan juga ya. Targetnya minimal di balik lagi ke 1660-an, 1660-an. Bisa kalau udah 1660, nanti misalkan kalau mau ambil sell boleh nggak? Kalau ambil sell boleh ya, karena di sini ada alasan juga, karena ada resisten kayak gitu, itu boleh saja. Nah ini kan lihat indeks dolarnya dia turun, lalu goldnya atau XAU USD-nya langsung dia naik kayak gitu. Oke.
Belum ya Bapak, mungkin untuk signalnya nanti ditunggu aja di grup member. Mungkin udah lumayan nih ya, pertanyaannya juga banyak banget udah. Albert selama ini analisis. Oh, keren nih Pak Albert, luar biasa. Atau selama ini karena analisa saya valid terus ya, belum kena floating memparah. Kalau udah floating, kayaknya kena mental nih. Betul ya, betul. Betul. Nah tetap Pak, contoh misalkan ya saya udah punya metode nih, dan metodenya bagus banget ya. Metodenya bagus banget gitu kan, belum pernah ke floating kayak gitu. Nah tentunya harus hati-hati juga ya. Ada istilahnya tuh hari sial ya, hari sial nggak ada di kalender gitu. Itu yang harus hati-hati dan harus diperhatikan juga dan dipertimbangkan juga, hati-hati. So misalkan ya kita lancar-lancar aja nih, 1 minggu 2 minggu lancar gitu kan. Pas kena hari tersebut gitu kan ya, itu yang bikin sakit sih. Sampai begini dipecah 0,5 karena kesalahan 1 bulan, jadi agak aneh kalau 0,5 master. Ya Bapak, itu tadi ya, balik lagi dan tergantung ke selera Bapak Ibu masing-masing tentunya. Kalau menurut saya mending besarin modalnya daripada besarin lotnya. Ya. Betul. Jadi sesuai dengan modal gitu. Betul. Master, malam ini kira-kira ada news apa? Terus newsnya berpengaruh banget enggak pada market? Saya punya floating buy di XAU di 1674. Kira-kira bakal kejebut gak ya semua? Oh, ini dari Bu Ida ya, luar biasa banget tentunya 1674. Oke, untuk analisa XAU USD sebenarnya tadi udah diprediksi juga ya. Udah kita mapping juga. Saya nunggu close di H4. Jujur saja saya nunggu close di H4. Nanti ini close-nya seperti apa nih polanya? Itu apakah nanti untuk polanya bisa mendukung untuk masih melanjutkan kenaikannya, atau malah dia bikin reversal lagi untuk melanjutkan penurunannya kayak gitu. Ya untuk saat ini sih saya masih optimis XAU USD masih bisa ngejar minimal, baik lagi ngejar ke harga open daily price sekarang. Harga open daily price sekarang di berapa? Coba ya kita cek. Open daily price sekarang sebenarnya belum, dikit lagi tadi hampir kesentuh ya, tapi belum. Harga open daily market sekarang di 1660 ya. Nah, di sini di 1660 kayak gitu. 1660. Jadi maksudnya saya masih nunggu nih. Kalau misalkan nanti terjadi penembusan 1662 lah, kita 1662. Tentunya saya masih makin optimis dia ngejar ke target level Fibonacci 38.2, yaitu di 1690. Gitu. Jadi di sini untuk istilahnya rintangannya ya, gold ini misalkan kalau mau naik harus menghadapi level 1662. Kalau kasih tembus, ya OTW 1690. Untuk sekarang saya jujur aja masih nunggu 4 nih. Bos. Wah, don't TP nih bos, katanya Master Pendi nih, luar biasa nih, keren. Tadi juga mappingnya udah dibagikan ya teman-teman ke teman-teman dari member, dan saya bagikan juga ke Instagram saya. Di Instagram saya ada ya, teman-teman nanti bisa follow juga tentunya. Itu mungkin teman-teman, semoga membantu, semoga bermanfaat. Silakan ada lagi yang mau tanyakan. Luar biasa ya tentunya antusiasnya teman-teman, malam-malam dan malam Jumat ya, ini tentunya luar biasa. Ada lagi. Banyak banget kesimpulannya guys. Ada yang mau bertanya lagi nggak Bapak Ibu? Boleh langsung ditanyakan aja. Master Fendi di mute ya suaranya. Nanti nggak kedengar. Ada lagi? Ada. Boleh? Kayaknya sih. Cukup mungkin. Ini slide-nya masih ada atau enggak? Ada. Masih ada. Ada. Boleh, silakan. Ayo. Oke, nah ini tepat di tanggal 29 September 2022 hari ini kelas edukasi online via WhatsApp di The Max Education Center udah ada Don TP 2 signal ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita profit berjamaah. Ini live ya hari ini. Bisa di next? Oke. Nah, ini grupnya, nah biasanya suka pada pamer profit gitu ya. Mungkin ada Pak Wawan ya tadi udah ngerasain juga Don TP ya. Alhamdulillah. Semoga kita terus bisa bermanfaat, bisa memberikan analisa yang berujung profit. Oke, next. Itu kan tadi online ya. Tapi gimana kalau Ya. yang dekat nih di Bandung mau apa? Edukasi offline. Boleh banget ke kantor kita di Cafe Trader Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung sambil ngopi santai. Kita setiap hari lah ya, setiap hari mengadakan private trading bersama our mentor Didimax yang terdiri dari Master Salson, Master Syam, dan Master Widiansyah dari jam 1 sampai jam 4. Tapi walaupun misalkan bisanya malam, tinggal janjian aja. Kita stay sampai malam di sini. Oke, mungkin itu aja Mbak Leni. Oke, kita udahin aja kali ya Bu untuk webinar kali ini. Ini katanya Pak Wawan, Alhamdulillah Don TPGU. Alhamdulillah, mantap. Terima Oke, kasih mentor. Oke, terima kasih untuk mentor Master Widi, Master Fendi, dan Mas Tinata untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk para peserta webinar kali ini. Terima kasih sudah ikut serta, dan semoga pertanyaan-pertanyaan kali ini terjawab semuanya. Oke. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya Leni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Sampai bertemu di next webinar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.